Halo semuanya, balik lagi sama gua Do Horror. Dan untuk saat ini izinkan gua tidak mengenakan hoodie gua karena entah kenapa belakangan ini lagi panas-panasnya di rumah gua. Pada kesempatan kali ini gua akan kembali membawakan 6 rekaman yang paling menyeramkan yang dapat gua temukan di internet. Buat para subscriber, kalau mau support gua bisa langsung aja join ke membership, harganya 9.900. Langsung aja bro, dapat badges sama dapat emoji. So tanpa berlama-lama lagi, ini dia 6 rekaman yang paling menyeramkan episode ke-18. Yang pertama, teknologi hantu. Kalian pernah kepikiran gak sih, semakin sini teknologi semakin canggih, dan mungkin aja suatu saat nanti teknologi dapat mendeteksi keberadaan hantu. Video pertama kita kali ini ada hubungannya sama terdeteksinya makhluk halus di sensor mobil Tesla. Dimana yang kita tahu mobil Tesla ini banyak banget fitur canggihnya dan sensornya yang keren-keren. Nah, apa jadinya kalau sensor ini malah menangkap keberadaan makhluk halus? Rekaman ini diposting oleh akun Romario Rage di Instagramnya, yang dimana sepasang suami istri ini pengen ngetes sensor mobil Teslanya apakah bisa mendeteksi keberadaan makhluk halus. Nah, mungkin di sini ada yang nanya nih, kenapa ngetes keberadaan makhluk halus pakai mobil Tesla? Oke, gue sepertinya sedikit mengerti nih sama hipotesa si abang ini. Makhluk halus sesuai dengan namanya, makhluk tersebut tuh nggak punya bentuk fisik, yang artinya keberadaan makhluk halus ini hanya sebatas energi. Nah, Albert Einstein ini pernah mengungkapkan teori yang berhubungan dengan makhluk halus. Dikutip dari website gatra.com, Albert Einstein mengusulkan dasar ilmiah untuk realitas hantu berdasarkan hukum pertama termodinamika. Jika energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan tetapi hanya dapat berubah bentuk, apa yang terjadi pada energi tubuh kita ketika kita mati? Mungkinkah itu dimanifestasikan sebagai hantu? Jika hantu adalah sebuah energi dan energi tersebut bisa dideteksi oleh suatu sensor, apakah sensor mobil Tesla ini dapat mendeteksi keberadaan hantu? Gimana, paham kan hipotesanya? Jadi, Bang Romario ini sengaja ke TPU, tempat pemakaman umum, Petamburan, pada malam hari untuk ngetes sensitivitas dari sensor mobil Teslanya ini terhadap hantu. Dan lu tahu apa cuy? Ketika mobilnya itu masuk ke area TPU tersebut, ini yang terjadi. Coba perhatikan baik-baik. TPU masih bisa? TPU? Ya. Habis lewat depan sana. Oh yang oh ini Kristen. Ya udah jalan aja dong. Masih aman kok, masih aman guys. Gue takut. Kan jalan tembus pulang. Ini bener-bener kiri kanan kuburan banget. Mau Rom, balik aja Rom. Rom, apa itu Rom? Rom! Rom. Rom. Nggak ada orang guys. Ini kamera belakang gak ada orang. Nggak ada orang, tuh nggak ada orang. Nah kan cuy, sensornya mobil Bang Romario ini mendeteksi keberadaan makhluk humanoid yang berjalan tepat berada di belakang mobilnya. Kalian nggak percaya? Nah sama, Bang Romario ini awalnya juga nggak percaya dan pengen ngetes lagi ke TPU tersebut. Beberapa hari kemudian, mobilnya ini sempat mau habis baterai di tengah jalan. Tesla kan pakai baterai ya, nggak pakai bensin. Mau nggak mau dia harus mengambil jalan yang paling efektif buat segera nyampe ke rumahnya. Nah, rute yang paling efektif adalah melewati salah satu TPU. Dia mikir kan, wah ya udah deh lewatin aja TPU, sekalian ngetes lagi nih, apakah kemarin itu beneran bisa mendeteksi atau hanya sekedar error. Tapi ternyata kejadian kedua ini malah bikin tambah merinding cuy. Karena si mobil Teslanya ini mendeteksi keberadaan hantunya itu ada di dalam mobil tersebut. Wah, coba kalian perhatikan baik-baik. Orang sama sekali nggak ada. Rom, lu ngapain sih lewat sini Ci, lagi? lihat baterai kita tinggal 18% nih, kita lewat jalan raya tuh lagi macet. Kita nggak nyampe rumah nih, keburu mogok di mobil nih. Lagi gue juga mau ngetes nih, bener-bener ada sensornya, bener-bener kelihatan gitu-gituan gak sih? Rom, Kemarin cuma cari error, penyakit banget sih lu Rom. Kemarin cuma error. Udah cepetan. Ini gue lebih depan. Rom, apa Ci, tuh? apa? Orang kosong gak ada Gak apa-apa. baca fase. Baca fase. Oh
iya, anjir bawahnya. Gak ada apa-apa, gak ada orang di belakang. Rom, kan? Gak ada orang di belakang. Nah kan cuy, di sini si mobil Teslanya ini tiba-tiba mendeteksi ada penumpang yang belum pakai sabuk pengaman. Sedangkan si Bang Romario dan pasangannya ini udah pakai sabuk pengaman. Berarti tiba-tiba ada penumpang lain yang ikut di dalam mobilnya Bang Romario ini. Kalian tahu kan siapa penumpang yang dimaksud? Wah, kalau dipikir-pikir kayak gini, apa jangan-jangan manusia nanti bisa menciptakan teknologi pendeteksi hantu ya? Atau mungkin yang lebih jauhnya lagi, manusia bisa menciptakan teknologi yang dapat berkomunikasi dengan hantu. Gimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Yang kedua, lika-liku pocong. Penampakan yang kedua kita relax dulu karena penampakan berikutnya serem. Jadi yang kedua ini kita relax dulu cuy dengan penampakan yang sangat-sangat menghibur. Ingat Abang Pocong yang selalu gua bahas di video-video gua sebelumnya? Abang Pocong yang hobinya traveling, healing, keluar negeri, naik gunung, naik pesawat, ampe pengen dipijet. Kali ini tingkahnya makin aneh cuy. Mungkin karena kemana-mana dia selalu lompat-lompat nih, lompat sana, lompat sini, nyampe ke luar negeri, dia kali ini ngerasa capek. Dan lu coba tebak, kira-kira nih, apa yang akan Bang Pocong lakukan ketika dia capek? Ya, betul. Ini yang dia lakukan. Kenapa lagi sih lu Bang Ocong? Aneh-aneh aja tingkah lu. Bang Ocong ini sepertinya butuh rebahan juga ya. Tapi nggak di tengah jalan juga Bang Ocong. Yalah komedi mulu lu. Yang ketiga, rintihan hantu yang menggantung. Kepolosan anak kecil ini selalu lucu dan menggemaskan ya. Apalagi kalau anak kecilnya ini jujur dan ekspresif ketika mengutarakan sesuatu. Tapi dari semua sisi hal baik tersebut selalu ada sisi lain yang kita juga nggak bisa tolak nih. Yaitu ketika anak kecil tersebut mengatakan dengan semua kepolosannya bahwa dia melihat makhluk halus. Karena anak kecil ini pada umumnya jujur-jujur, ketika dia mengatakan bahwa dia melihat makhluk halus, otomatis kita jadi merinding dengernya cuy. Pengalaman kali ini dialami oleh seorang ayah dan anaknya yang bernama Elliot. Keluarga Elliot ini sebelumnya belum pernah ngalamin kejadian horor apapun di rumahnya. Sampai suatu ketika ayahnya Elliot ini ngeliat si Elliot ini bertingkah aneh dan berbicara sendiri sama makhluk tak kasat mata yang ada di atap kamarnya si Elliot. Elliot, what are you doing? Oh, really? Yeah. Right. He's crying and I keep saying stupid. Is he crying? Setelah kejadian ini, si ayahnya Elliot ini sulit untuk mengatakan bahwa si Elliot ini tuh lagi bohong. Karena Elliot ini tuh anak yang jujur ketika ngungkapin sesuatu ke ayahnya. Karena penasaran nih ayahnya, dia akhirnya nanya ke si Elliot tentang sosok apa sih yang sebenarnya si Elliot ini lihat. Tapi cuy, si Elliot ini tuh menolak untuk menceritakan lebih detail ke ayahnya. Karena katanya si makhluk halus ini tuh ngancam bahwa dia akan marah kalau si Elliot ini cerita apa-apa ke ayahnya. Si ayahnya Elliot ini tuh cemas dong ya. Sambil nenangin Elliot, dia bilang kayak, udah gak apa-apa, gambarin aja sosoknya kayak gimana. Kalau dia marah atau ada apa-apa, kamu bisa tidur di kamar ayah deh gitu. Karena dibilangin begitu, akhirnya si Elliot ini tuh bersedia untuk menggambarkan dan menceritakan apa yang dia lihat. So this is the photo of the hanging man he's seen in the corner of his room. I'm going to ask him to draw it again when I've rubbed it completely off. Elliot, can you draw the hanging man for me like you did before? No, because you'll tell me off at night. What if I don't let him? What if you can sleep in my room? Is that okay? Yeah. Right, so what's these on his face? Tears. What's this? String. Oh, okay. Does he cry quite a lot? Yeah, because he's got hay fever or blood and he's up there Okay. in the corner. Okay, thank you. But he knows me at the night because he keeps saying he always bangs on me. Okay, thank you.
Si Elliot ini tuh menceritakan bahwa sosoknya itu dalam posisi menggantung dengan kondisi yang terus-menerus menangis berada di pojokan atap kamarnya. Dia juga mengatakan bahwa sosok ini tuh selalu mengganggu si Elliot dengan terus-menerus menangis dan menggedor-gedor atapnya. Malam pun tiba dan ayahnya Elliot ini tuh dapat saran dari salah satu viewersnya di TikTok bahwa si Elliot ini tuh mending dari awal tidur di kamar lain aja biar lebih aman. Di samping itu, si ayahnya Elliot ini juga masang CCTV nih di kamar barunya si Elliot. Dia pengen ngecek nih, apakah yang diceritakan Elliot ini benar-benar ada dan apakah sosok tersebut tuh bakal marah gitu sama si Elliot. Setelah sang ayah ini nidurin si Elliot di kamar barunya, si ayah juga turun ke kamarnya untuk istirahat. Tapi baru sekitar 20 menit sejak ditinggalkan, terdengar si Elliot ini tuh kayak lari dari lantai atas ke lantai bawah dan masuk menghampiri si ayahnya. Sang ayah yang penasaran ini langsung ngecek CCTV buat ngeliat apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya. Dan ini dia rekaman CCTV-nya. Wah, merinding asli cuy. Si Elliot ini walau udah pindah ke kamar barunya, masih aja diganggu oleh makhluk tersebut. Awalnya si Elliot ini tuh mencoba untuk memberanikan diri nih, negor si makhluk halus tersebut dengan bilang kayak, berhenti dong, lu bikin gue takut nih, kayak gitu. Tapi pas dia ngomong kayak gitu, kakinya tiba-tiba kayak ditarik sama makhluk tersebut. Wow, udah main fisik nih si makhluk halus ini nih. Entah kenapa ya, kalau udah melibatkan anak kecil, ini tuh sulit untuk mengatakan bahwa ini tuh settingan. Karena emang dikit anak kecil yang bisa acting, ditambah lagi tuh kalau anak kecil diminta buat hal-hal kayak begini, pasti susah cuy. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Sebelum kita masuk ke penampakan yang berikutnya, kita masuk dulu ke sesi baca komen teman-teman. Terima kasih banyak yang udah komen dan let's go, mari kita bacakan. Yang pertama dari Leader Emperor, semangat bang, salam dari Cilacap, thank you udah nyemangatin, salam juga dari Bogor. Yang kedua dari Taikunta Kunma 386, saya subscriber dari Malaysia, mantap kontennya, sering-sering upload ya, oke thank you banget. Salam juga dari Indonesia, terima kasih banyak udah subscribe. Yang ketiga dari Ajun Aja 17, bang lagu intro lu kayak lagu Blackpink Shutdown. Nah lagu Blackpink Shutdown itu terinspirasi atau mengambil beat dari lagunya La Campanella yang ini nih. Nah ini lagu klasik juga yang udah diciptakan dari tahun 19-an lah gitu. Dan gue menggunakan lagu tersebut. Selanjutnya dari Avan 604, bang ada yang lebih serem gak bang? Salam dari Pekanbaru bang. Salam juga dari Bogor, thank you udah subscribe. Nah kalau yang lebih serem, sebenarnya kata serem ini relatif. Bagi sebagian orang konten yang kayak gini serem, tapi kata orang lain nggak serem-serem banget. Jadi relatif, tergantung orangnya penakut atau enggak. Selanjutnya dari Febrian Sukma 5734 yang selalu nonton tapi jarang komen. Thank you kali ini udah komen, thank you banget teman-teman yang lain. Yuk bantu komen juga dan jangan lupa bantu likes-nya juga video ini. Selanjutnya dari Reza Hidayat 243, karena pocong adalah ikon setan Indo, jadi jangan heran ya guys kalau bahas pocong mulu. BTW jangan lupa nonton sambil makan pisang goreng anget-anget, nyeruput teh manis jadi enjoy. Iya benar. Pocong itu adalah ikon setan di Indonesia dan katanya setan itu memanifestasikan sesuatu yang ditakuti oleh manusia tersebut. Jadi kenapa banyak setan pocong di Indonesia? Mungkin karena manifestasi orang. Banyak yang takut sama pocong tersebut. Dan kenapa ketika ngebahas pocong selalu rame? Karena sepertinya banyak yang senang kalau setannya dari Indonesia. Kalau dari luar negeri nggak begitu kerasa serem karena jauh. Selanjutnya dari Afri 847, pasti di setiap video yang dibahas pocong mulu, pocongnya selalu teleport mulu tuh pocong. Entah kenapa nih pocong tuh eksis dan narsis banget gitu loh. Di antara kalian ada yang pernah lihat Bang Pocong asli gak sih? Kok gue belum pernah lihat. Tapi kalau di video ada mulu gitu. Cuma pengen tampil di konten aja Bang Pocong ini. Kalau ketemu langsung dia sombong cuy. Oke segitu aja sesi baca komen. Maaf banget buat teman-teman yang belum kebaca komennya. Terus komen aja, pasti suatu saat nanti bagian buat gue bacain. Dan langsung aja kita masuk ke video penampakan yang berikutnya. Let's go! Banaspati di luar negeri.
Kalian tahu Banaspati kan? Perwujudan makhluk halus yang bentuknya tuh kayak api-api gitu. Bahkan ada yang menggambarkan bahwa Banaspati ini seperti tengkorak yang kebakar. Banaspati ini juga dikatakan sebagai simbol dari serangan para dukun ketika mengirimkan santet ke targetnya. Bisa dibilang kame-kamehanya dukun lah ya nih. Nah lu bayangin deh, Banaspati ini kan setan Indonesia ya. Apa jadinya kalau setan ini berhasil ditemukan di Eropa? Nah sebenarnya gue nggak begitu yakin nih, apakah ini sosok penampakan Banaspati atau jangan-jangan penampakan UFO alien. Coba kalian perhatikan baik-baik deh. Ini dia videonya. Absolutely bizarre. Big glow! You in English? Yay! That's okay. Whoa! Whoa! Wait! They're going down though, are they? Not that they get. Whoa! Fun! Oh no! Wow! Whoa! Nah setelah dicari tahu ya, ternyata penampakan ini tuh diambil tepat berada di atas area 51. Nih buat kalian yang nggak tahu area 51 itu apa, area 51 adalah sebuah daerah terisolasi di bagian selatan Nevada yang dimiliki oleh pemerintahan Amerika Serikat. Digunakan sebagai pusat pembangunan rahasia dan percobaan pesawat-pesawat tempur generasi baru. Tapi nih banyak banget konspirasi yang mengatakan bahwa di area 51 ini tuh markasnya alien atau ada eksperimen terkait alien lah di sana. Jadi gimana menurut kalian? Kalau secara konspirasi, apakah ini penampakan Banaspati atau penampakan UFO alien? Dua-duanya juga menarik sih. Apa jangan-jangan UFO yang di dalamnya ada alien yang kena santet Banaspati? Yang kelima, hantu benteng. Jadi ada seorang YouTuber dengan channel bernama The Chilly Floors lagi melakukan penelusuran di salah satu benteng di Inggris. Dia melakukan penelusuran ini tuh sendirian dan pada pukul 2:30 pagi. Wah berani banget nih ya. Dia di dalam sana itu mengitari seluruh bagian dalam yang ada di benteng tersebut sambil mendokumentasikan melalui vlognya. Di dalam sana tuh banyak banget tulisan-tulisan mengenai sejarah dari benteng ini. Tapi ada satu tulisan yang paling mencolok perhatian nih, yaitu tulisan mengenai Donald Nelson. Ini untuk sedikit informasi, Donald Nelson itu adalah seorang perampok, penculik dan pembunuh yang sempat meneror Inggris pada tahun 1970-an. Akhirnya Donald ini berhasil ditangkap pada tahun 1976 dan dijatuhi hukuman mati hingga akhirnya tewas di dalam kastil tersebut pada tahun 2011. Nah tapi yang paling menarik dan mencolok perhatian itu adalah tulisan paling bawah dari sejarahnya Donald Nelson ini. Tulisannya berbunyi, Donald Nelson is still here, yang artinya Donald Nelson masih di sini. Awalnya si bang YouTuber ini mencoba untuk menghiraukannya ya, mungkin tulisan iseng doang gitu. Tapi ada sedikit penasaran juga nih si bang YouTuber ini. Akhirnya dia mengunjungi kamar selnya Donald Nelson. Dan ternyata benar, udah nggak ada siapa-siapa di sana dan bangunan ini tinggal sejarah gitu. Tapi yang nggak disadari nama si abang YouTuber ini, dia merekam sesuatu yang menyeramkan, tepatnya berada di jendela dekat kamar selnya si Donald Nelson. Coba kalian perhatiin baik-baik deh, kalian nangkep juga nggak penampakannya?
Ya kan cuy, lihat sendiri kan, ada sosok muka di jendela tersebut. Dan coba kalau gue otak-atik brightness-nya nih ya, sosok mukanya tuh makin kelihatan jelas banget nih cuy. Ini mirip gak sih sama sosok Donald Nelson ini? Dan lu tahu apa yang bikin tambah serem nih cuy? Kamar selnya Donald Nelson itu ada di lantai 3. Dan jendela yang ada di dekat kamar Nelson itu mengarah keluar benteng. Apakah ini arwah dari Donald Nelson? Bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Yang keenam, tangisan jin dari bawah tanah. Pernah gak sih lu ngebayangin apa yang ada di bawah bumi yang kita pijak ini? Walaupun kita udah belajar lapisan inti bumi di sekolahan, tapi tetap aja belum ada manusia yang berhasil menggali sampai ke inti bumi karena emang gak possible. Dan menurut gua serem aja gitu buat ngebayangin apa yang bisa aja ada di bawah bumi gitu, di bawah lapisan deket inti bumi gitu. Kenapa gue mikir kayak gini? Karena baru-baru ini gue menemukan rekaman menyeramkan yang diambil oleh seorang karyawan di perusahaan stainless steel. Nah, si karyawan ini tiba-tiba mendengar suara tangisan dari lorong pengeboran tanah cuy. Dia langsung mengambil handphonenya dan merekam kejadian tersebut. Dan ini dia rekamannya. Ngerinya. Ya apa itu? Oh, ada suara menangis di dalam. Apa itu? Merinding kok. Wah, serem ya cuy ya. Gue gak kebayang gimana rasanya jadi si abang ini. Bayangin apa yang kira-kira ada di bawah sana. Apa jangan-jangan itu suara tangisan jin dari bawah tanah? Gimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Segitu aja 6 rekaman yang paling menyeramkan yang bisa gue temukan sejauh ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah menonton sampai menit terakhir ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian suka. Sampai berjumpa lagi di konten yang berikutnya. Saya The Horror, pamit undur diri.